El Niño adalah fenomena alam yang ditandai dengan naiknya suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik tropis yang berpengaruh pada perubahan cuaca global. Fenomena ini merupakan bagian dari yang disebut ENSO, El Niño Southern Oscillation, yang mencakup fase El Niño dan fase kebalikannya, La Niña. Berikut penjelasan lebih rinci tentang El Niño. Penyebab El Niño. El Niño terjadi ketika angin pasat yang biasanya bertiup dari timur ke barat di sepanjang khatulistiwa melemah atau bahkan berbalik arah. Lemahnya angin ini menyebabkan air laut hangat di bagian barat Samudra Pasifik di dekat Indonesia dan Australia mengalir ke arah timur menuju pesisir Amerika Selatan. Akibatnya, air hangat ini menggantikan air dingin di pesisir barat Amerika Selatan yang biasanya mendinginkan daerah tersebut. Dampak cuaca global, Asia Tenggara dan Australia. Wilayah ini biasanya mengalami musim kemarau lebih panjang dan kering selama El Niño. Hal ini dapat meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan, dan berkurangnya hasil pertanian. Amerika Utara dan Selatan. Beberapa wilayah Amerika, terutama bagian selatan Amerika Serikat dan pesisir barat Amerika Selatan, sering mengalami curah hujan tinggi yang berpotensi menyebabkan banjir. Samudra Hindia. Fenomena ini juga dapat mempengaruhi sirkulasi udara global, sehingga beberapa wilayah di Afrika Timur mengalami hujan lebat dan banjir, sementara daerah lain bisa mengalami kekeringan. Dampak ekonomi dan sosial. Pertanian. El Niño dapat mempengaruhi produksi pangan di berbagai negara. Kekeringan di wilayah pertanian Asia Tenggara dan Australia bisa mengurangi produksi tanaman seperti beras dan gandum. Perikanan. Di pesisir Amerika Selatan, air hangat yang menggantikan air dingin mengurangi ketersediaan nutrisi bagi ikan. Hal ini berdampak pada populasi ikan, seperti ikan teri, yang menjadi andalan ekonomi bagi beberapa negara, seperti Peru. Kesehatan, perubahan pola hujan dapat memicu penyebaran penyakit. Banjir dan kondisi lembab dapat meningkatkan risiko penyakit yang ditularkan melalui air, seperti malaria dan kolera. Durasi dan frekuensi. El Niño biasanya terjadi setiap 2 hingga 7 tahun sekali, dengan durasi yang bervariasi antara 9 bulan hingga 2 tahun. Meskipun tidak selalu terjadi dengan pola yang sama, El Niño menjadi bagian dari siklus iklim yang teratur, yang terus dipelajari oleh ilmuwan. 5. Upaya penanggulangan. Ilmuwan menggunakan model komputer dan data satelit untuk memprediksi kapan El Niño akan terjadi dan bagaimana dampaknya. Peringatan dini ini membantu negara-negara untuk mempersiapkan langkah mitigasi seperti manajemen sumber daya air, peningkatan infrastruktur, dan kesiapan bencana. Secara keseluruhan, El Niño adalah fenomena iklim yang kompleks dengan dampak global yang mempengaruhi cuaca, ekonomi, dan kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Selain dampak yang sudah disebutkan, El Niño juga mempengaruhi beberapa aspek lain yang penting dalam kehidupan sehari-hari dan keberlanjutan ekosistem global. Berikut adalah beberapa penjelasan tambahan mengenai dampak serta upaya untuk memahami dan mengatasi El Niño. 6. Dampak lingkungan. Ekosistem laut. Naiknya suhu permukaan laut menyebabkan gangguan pada ekosistem laut. Terumbu karang misalnya, rentan terhadap pemutihan karang ketika suhu air naik terlalu tinggi. Fenomena ini dapat menyebabkan kematian karang dalam skala besar yang pada akhirnya mempengaruhi keberlanjutan habitat bagi berbagai spesies laut. Kehutanan dan satwa liar. Di kawasan tropis seperti di hutan hujan Amazon atau Asia Tenggara, El Niño bisa memperburuk kebakaran hutan karena musim kemarau yang berkepanjangan. Hal ini mengancam satwa liar yang bergantung pada hutan sebagai habitat dan berdampak pada keberlanjutan hutan itu sendiri sebagai penyerap karbon. 7. Pengaruh terhadap kebakaran hutan. Selama El Niño, banyak wilayah di Asia Tenggara dan Australia mengalami musim kemarau yang jauh lebih panjang dan intens. Kondisi ini meningkatkan risiko kebakaran hutan yang terjadi lebih cepat dan lebih luas. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh El Niño dapat menyebabkan polusi udara yang parah, seperti yang pernah terjadi di Indonesia dan negara-negara tetangga, di mana kabut asap mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi. 8. Dampak pada siklus hidrologi. Perubahan curah hujan. El Niño menyebabkan perubahan signifikan dalam pola curah hujan global.
Di beberapa daerah seperti Amerika Selatan bagian barat dan Afrika Timur, terjadi peningkatan curah hujan yang bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Sebaliknya, di wilayah seperti Australia, Asia Tenggara, dan bagian selatan Afrika, curah hujan bisa berkurang drastis, menyebabkan kekeringan berkepanjangan. Pengurangan sumber air. Di daerah yang terdampak kekeringan, pengurangan pasokan air tawar bisa menjadi masalah besar. Misalnya, daerah pertanian yang sangat bergantung pada hujan akan menghadapi tantangan dalam irigasi yang berdampak pada panen dan pasokan makanan. Mitigasi dan adaptasi. Riset ilmiah. Para ilmuwan di seluruh dunia terus melakukan riset untuk memahami dinamika El Niño dan memprediksi kapan ia akan muncul. Salah satu alat utama yang digunakan adalah model prediksi iklim, yang memanfaatkan data suhu permukaan laut, pola angin, dan tekanan atmosfer untuk memperkirakan perubahan cuaca. Meski prediksi ini belum sempurna, akurasi prediksi El Niño semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Kesiapsiagaan bencana. Pemerintah di berbagai negara yang rentan terhadap dampak El Niño, seperti Indonesia, Peru, dan Australia, telah mengembangkan program kesiapsiagaan bencana. Ini termasuk manajemen air yang lebih baik, program bantuan pangan bagi wilayah terdampak, serta peningkatan infrastruktur untuk mencegah banjir dan kekeringan. Kerjasama internal. Mengingat dampak El Niño yang bersifat global, kerjasama antar negara sangat penting dalam mitigasi dampaknya. Organisasi internasional seperti World Meteorological Organization, WMO, dan United Nations, UN, seringkali mengkoordinasikan respon global untuk mempersiapkan negara-negara yang berpotensi terdampak. NER 10, Perubahan Iklim dan El Niño, hubungan dengan pemanasan global. Ada kekhawatiran bahwa pemanasan global dapat mempengaruhi intensitas dan frekuensi El Niño di masa depan. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa dengan suhu bumi yang terus meningkat, fenomena El Niño dapat menjadi lebih sering dan lebih kuat, yang berarti lebih banyak cuaca ekstrem di seluruh dunia. Konsensus ilmiah. Meski belum ada konsensus penuh mengenai bagaimana perubahan iklim akan mempengaruhi siklus El Niño di masa depan, ada kesepakatan bahwa cuaca ekstrem seperti kekeringan, banjir, dan badai bisa menjadi lebih umum. Oleh karena itu, memahami fenomena ini dan mengintegrasikan langkah-langkah adaptasi menjadi sangat penting untuk keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia. 11. Pendidikan dan kesadaran publik. Peran media. Penyebaran informasi yang cepat melalui media tentang El Niño sangat penting untuk meningkatkan kesadaran publik akan dampaknya. Masyarakat yang lebih memahami fenomena ini akan lebih siap dalam menghadapi tantangan cuaca ekstrem yang menyertainya. Sekolah dan lembaga pendidikan dapat berperan penting dalam mengedukasi masyarakat tentang fenomena iklim seperti El Niño. Melalui edukasi yang baik, masyarakat dapat belajar untuk lebih beradaptasi dan mengembangkan strategi mitigasi di tingkat lokal. Dengan memahami lebih baik fenomena El Niño, kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi dampaknya, baik dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi, maupun ekosistem global. Adaptasi terhadap fenomena ini merupakan langkah kunci untuk mengurangi kerugian dan memperkuat ketahanan lingkungan serta manusia di masa depan.